Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jemaah, senang sekali saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dudu. Sehat Us ya? Sehat alhamdulillah. Rencananya Us katanya mau rilis single terbaru dari Ustadz Encep Official. Insya Allah sudah rilis dong Udu. Bocoran dikit dong, nge-refnya aja atau songnya? Satu bait aja. Satu bait aja. Bapak Ibu ayo kita maulidan. Ya, sampai situ aja. Sampai situ aja. Nah, Ustadz ini ada jamaah yang hadir banyak nih Pak Ustadz. Kita sapa ya. Ini fans-fansnya Pak Ustadz nih. Mulai dari Cikini sampai Godang Dia. Iya, orang iri hidupnya enggak bahagia. Nah, jadi gitu ya. Dari Majelis Taklim Baitur Rahman Ciputat Tangsel, Majelis Taklim Az-Zakiyah Cabang Bungin Bekasi, Majelis Taklim Nurul Iman Bogor, Majelis Taklim Hidayah Pemancingan Srengseng Sawah Jakarta Barat. Nggak pakai sawah? Iya maaf. Srengseng nggak pakai sawah karena sawahnya udah digusur buat perumahan. Ya. Srengseng. Baik semuanya, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Bu. Bu. Du. Iya bubu. Menjadi tulang punggung keluarga tentu adalah hal yang berani dan berat Bu ya. Memang tidak hanya sosok suami yang bisa jadi tulang punggung keluar enggak? Enggak? Ya udah jangan keluar Bu. Ya, jadi bukan hanya suami yang bisa jadi tulang punggung keluarga, namun seringkali anak di dalam sebuah keluarga pun juga ada yang menjadi tulang punggung harapan keluarganya. Nah, bahkan ada anak yang harus menjadi harapan dan sandaran terakhir keluarganya. Nah, ini yang mau kita bahas. Kan dulu pernah dengar kan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Ya kan? Nah, itu gambaran anak-anak kecil yang aku sih yes. Aku no. Aku sadar, aku introspeksi. Jadi itu gambaran anak kecil yang bekerja melawan waktu, yang harusnya waktu dipakai buat sekolah ya, waktu buat bermain dipakai untuk bekerja. Yeah. Contoh ini. Tapi ini akan lebih dalam lagi, mungkin juga akan lebih luas lagi pembahasannya. Karena tema kita adalah menerima takdir sebagai sandaran terakhir di dalam keluarga. Itu dia Uus nanti akan membahas. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Encep Syihabuddin. Silakan Uus. Terima kasih Kang Dudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Keranji beli minyak, beli ayam sama cabai rawit. Nih yang ikut ngaji banyak tapi yang jawab salamnya cuma dikit. Ibu-ibunya ada, nenek-nenek ada, yang perawan masih ada, punya hutang ada. Malu-malu ada. Bu.
Duus, uus. Duus jadi di kamu gini, jadi dus. Ya. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Setiap orang tua pasti pengen punya anaknya sukses dan membanggakan. Betul ya Bu ya? Setiap orang tua pengen anaknya lebih sukses dari dia. Tapi ada satu yang menjadi beban buat anak. Biasanya anak laki-laki. Anak laki-laki dituntut harus lebih sukses. Dituntut harus lebih banyak berkontribusi. Dituntut harus lebih segalanya daripada anak yang lain. Makanya buat anak-anak laki dimanapun berada, terutama anak pertama, udah mah anak laki pertama lagi, itu bebannya sangat luar biasa. Untuk anak pertama yang laki-laki, ingat satu pepatah Arab, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Seorang lelaki yang hebat, seorang pemuda yang hebat itu bukan pemuda yang mengatakan, nih ada bapak gua, nih ada bapak gua, nih ada abi saya. Bukan. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mengatakan, inilah saya. Artinya apa? Menjadi seorang anak laki-laki memang harus lebih tangguh. Menjadi seorang anak laki-laki memang harus lebih bisa sukses dibanding anak-anak yang lainnya. Kenapa orang tua menuntut itu? Karena orang tua sudah melihat yang namanya anak laki-laki akan menjadi pemimpin di rumah tangga. Yang namanya anak laki-laki harus jadi penopang ekonomi buat saudara-saudaranya. Itulah anak laki-laki. Dan buat anak laki-laki, terutama saya, ada Kang Bedu di sini. Kita menjadi kuat, kita menjadi hebat bukan karena ingin disebut hebat dan sukses, bukan. Karena itu perintah Rasul. Al-mu'minul qawiyyu, kata Nabi, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat secara lahir dan batin itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Baru kerja 8 jam doang, capek gue mah. Lah gue balik ngojek lagi dah, kalau begini mah gue mah kagak kuat tekanan. Mukmin yang kuat lebih hebat dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kita sebagai orang tua jangan terlalu membebankan anak kita. Harus ini, harus ini, harus ini. Jangan. Kita mah dukung aja. Kenapa? Takutnya anak terbebani, dia tidak bisa menjalani hidupnya dalam keadaan bahagia. Doakan anak-anak kita, doakan anak-anak laki-laki yang di luar sana agar mereka kuat secara zahir dan batin, dan mereka bisa menjadi tumpuan untuk keluarga, bisa membanggakan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu, tepuk tangan Ibu untuk Uus. Semoga apa yang doakan Uus benar-benar dikabulkan. Anak kita menjadi anak yang kuat dan membanggakan keluarga. Betul. Baik, amin, amin. Kalau gitu siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak jadi, tapi mau saya. Mana lagi nih, Bu? Ini ya, Ibu sini ya, Bu. Silakan Ibu. Ya. Allahu Akbar. Itu yang degetak kepala saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kenapa dinamain Srengseng sih, Bu?
Suka sreng. Oh, tukang nasi goreng ya, sreng. Iya. Bisa aja Ibu. Ibu Tati, Ibu. Ustadz, Iya. mau tanya dong, Boleh. mau curhat. Silahkan. Ibu kayaknya lagi seneng banget nih kayaknya. Sebagai orang tua, Iya. pasti menginginkan anaknya agar menjadi anak yang lebih dari apa yang orang tuanya dapatkan. Betul. Sepertinya contohnya misalkan bapaknya orang kuli bangunan, Iya. tapi dia ingin sekali anaknya menjadi sarjana, dikuliahkan dengan nilai yang bagus, lulus yang bagus, dengan hasil yang bagus. Beliau siang malam membanting tulang, pala dibuat kaki dibuat pala untuk anak tercintanya, karena anaknya anak pertama laki-laki. Beliau adalah nantinya akan menjadi contoh buat adik-adiknya. Iya. Nah, saya mau tanya sekarang, beliau sudah lulus dengan nilai yang bagus, kuliah, hebat kan? Tukang bangunan bisa menyekolahkan anaknya. Hebat banget. Ya, Luar tapi yang saya sangat sesalkan, ayahnya atau bapaknya selalu menuntut. Menuntut apa Ibu? Menuntut karena anaknya sudah lulus, anak dia pingin anaknya kerja. Kerja. Sedangkan anaknya sudah berusaha Ustadz, udah kesana kesini mencari kerja, tapi kagak dapat Ustadz. Dia udah capek mencari kerja, dia akhirnya kan mengurung diri. Saya sebagai ibunya sangat takut Ustadz, takut anak saya stres atau Depresi gimana. gitu, Bu, ya. Iya, jadi saya takut kalau anak saya kenapa-napa karena dia selalu Tuntutan mengurung ayahnya, diri. betul. Dia selalu mengurung diri di kamar karena tuntutan dari bapaknya. Bapaknya, betul. Kata bapaknya, emang kamu mau menjadikan saya kuli bangunan atau gimana? Aku nggak mau kerjaan saya sekarang menjadi kamu nanti yang ikut kerja juga. Saya nggak akan mau, saya akan rela karena saya kuliahkan untuk apa kalau nggak mau kerja. Jadi itu saya sebagai ibunya jadi sangat sedih ngelihat anak pertama saya selalu disuruh kerja. Walaupun dia udah berusaha keras ke sana kemari mencari kerjaan. Tapi nggak dapat Ustadz, belum dapat karena walaupun nilainya bagus tapi dia belum dapat kerjaan Ustadz. Menurut saya apakah sudah pernah mencoba untuk usaha kecil-kecilan atau sudah dia udah usaha ke sana ke sini mencari kerja tapi usaha untuknya jualan apa gitu pernah nggak? dia di sini jualan online udah apa tapi selalu gagal. Oh pernah jualan juga? Pekerjaannya, iya. Belum aja ya. Pernah belum jualan aja. apa Bu? Pernah jualan? Jual online baju Oh, jualan kaos-kaos online, gitu. kaos-kaos, ya. Kayak distro gitu. Tapi kan Iya. dia nggak bangkrut gitu loh. Selalu gagal. Apapun yang dilakukan itu gagal. Ustadz. Oke. Nah, jadi dia merasa dirinya nggak gimana ya? Nggak berhasil lah. berguna. Nggak berguna, ya Allah. Nggak menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Nah saya sebagai ibunya, orang tuanya selalu kan ingin anaknya selalu sukses. Ngelihat anaknya seperti itu sama bapaknya, sedih dong Ustadz. Gimana caranya supaya anak pertama laki-laki itu biar bisa maksudnya nasehatin atau cara kita menyikapinya gimana kepada anak itu supaya anak itu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan ngedon. Iya. Istilahnya biar bisa orang tua kan cuma bisa Bangkit lah ya, berdoa. bangkit terus semangat, jangan pernah Iya. menyerah. Iya. Bahwa ini anggap aja ujian untuk menghadapi kenyataan hidup ya. Ya, saya Cari udah kerja nasihatin gampang. seperti itu Ustaz, Iya, oke. jangan menyerah. Iya. Suatu saat pasti akan dapat kerjaan yang Iya, bagus. oke, baik. Tapi orang tua yang laki ini yang selalu menuntut. Dia Dia siapa? keras. Dia itu siapa sih Bu? Dia? Bapaknya. Oh bapaknya. Suami ibu berarti kan? Iya. Iya. Ibu omongin dong ke suami ibu. Dia menuntut anaknya agar menjadi yang lebih baik daripada dia. Bapak sekolahin kamu tinggi-tinggi biar kamu lebih dari bapak. Iya Ustadz. Gitu kan Iya, kata bapaknya betul, ya? iya. Jadi udah dia sekolah, dia selesai menuntut ilmu, lulus dituntut sama ayahnya. Karena untuk dapat dia kerjaan. nilainya bagus, kumlot. Iya, Oke. alhamdulillah cum laude. Tapi di Sayang. mana-mana nyari kerjaan nggak dapet. Iya Bu. Emang kadang-kadang yang pinter susah dapat kerja, yang kadang dapat kerja gampang kadang-kadang Bu. Ya, tapi memang supaya kita tuh nggak sombong dengan pencapaian kita, bahwa semuanya itu karena Allah mungkin sengaja Bu ya. Tapi jangan khawatir, nanti Uus akan ngasih nasihat untuk
suami ibu sampaikan kepada suami Jadi ibu? gimana cara saya ngomong bicara dengan suami Iya. saya agar jangan terlalu kasar ngomong kepada anaknya. Iya. Jangan terlalu menekan. Takutnya Iya. karena tekanan Iya. dia ngedon Betul. Iya, dan Nauzubillah stres. ya, Iya. nauzubillah. Karena seorang ibu pasti kan menyayangi anaknya. Iya, betul. Kalau sudah stres, Iya. obatnya kan kita Susah. juga belum tentu bisa nyanggup berobatnya. Siap. Iya, betul. Iya. Ya. Nah saya bisa ngomong sama suami saya gimana caranya Iya. agar suami saya tidak menuntut anak saya yang kerja Iya. terus dan juga gimana saya mau ngomong juga sama anak saya Anak gimana saya. caranya. Memotivasi anak bagaimana menasihati suami ibu dan Iya. juga bagaimana memotivasi anak supaya jangan menyerah. Iya. Jangan Bu ya. Iya. Oke Bu, kita dengarkan nasihat dari Bu ya. Baik. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat dong buat Ibu Tati. Yuk. Sehat Us. Baik, Ibu betul memang anak itu kan ada 3. Ada waladun sabiqun, ada waladun lahiqun, ada waladun mahiqun. Sabiqun anaknya lebih sukses dari ayahnya, lebih mulia dari ayahnya. Lahiqun sama dengan ayahnya. Kalau ayahnya tadi kuli bangunan, anaknya kuli bangunan. Kalau sabiqun ayahnya kuli bangunan, anaknya tukang sarjana. Ada lagi yang waladun mahiqun, lebih bawah daripada bapaknya, ayahnya. Kita pengen waladun sabiqun yang lebih tinggi dari bapaknya atau ayahnya. Yang terjadi ke si ibu adalah bapaknya nuntutnya luar biasa sama anaknya. Yang dikhawatirkan sama si ibu, anaknya stres. Hati-hati Bu, anak sudah stres, nggak kuat nerima tekanan, takutnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Makanya kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu tahu nggak? Yang ngasih rezeki itu saya. Yang ngerezekiin anak kamu saya, dan yang ngerezekiin kamu juga saya, kata Allah. Tugasnya apa? Jangan dituntut, didoakan dan dimotivasi. Atau gimana Ustadz cara saya bilang ke suaminya? Bilangin aja, Papa ada salam dari Ustadz Encep. Kata Ustadz Encep, ketika anak lagi butuh, lagi berjuang, jangan dituntut, kita doakan, kita kasih motivasi. Kenapa? Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ibu hafal ayatnya ya? Insya Allah. Kok mama jadi ustazah sekarang? Iya dong, bersama mama. Iya. Tapi pas mau ngomong ke pas mau ngomong ke suaminya Ustadz, suaminya ntar bilang, bukan urusan lo, gimana tuh? Itu biasanya kalau suami begitu Bu, ibu jangan ngegas lagi. Siapa loh? Sayang kamu lupa sama aku? Nah, Aku ini yang dulu nemenin kamu dari bawah loh. iya. Aku ini perempuan yang kamu idamkan dulu. Liatin mama tuh. So. Mama gendutan nggak? Gendutan nggak mama? Ih, mama kurus. Kurus kan? Langsing mama. Ini lo mama loh. Kekasih papa dulu yang papa idam-idamkan. Tati. Ini Tati. Udin kan? Udin. Astagfirullah. Gak nyangka ini Tati. Iya. Ya sudah, Tati di jalan ya Tati. Hati-hati di jalan. Jadi ibu sebagai ibu harus di tengah. Nasihatin ayahnya sama anaknya jangan lupa. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa, Allah bakal ngasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la Tasir. Nanti Allah kasih kerjaan. Halo anaknya Pok Tati ya. Ya. Ini saya Bang Bedu, manajer dari perusahaan By Pictures. Uish. Saya butuh kameramen, Casting director. casting director. Gajinya 3M. Makasih. Ya. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan cepat dapat kerja. Amin. Oke, baik. Yang penting adalah dampingin terus anak ibu, dampingin, semangatin terus Bu supaya jangan menyerah. Dan ke suami, ajak ngomong baik-baik lah ya. Jangan terlalu memberikan tekanan kepada anak berlebihan karena takutnya khawatir anaknya tertekan dan depresi seperti itu Bu ya.
Oke Bu Tati, semangat Bu Tati ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Tati. Setelah Bu Tati kita akan dengarkan lanjutan tausiah dari Uus ya. Masih tentang bersadaran pada takdir, jadikan takdir sebagai sandaran terakhir. Tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.